Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi masa kejayaan dinasti Abbasiyah dengan anggota kelompok yang beranggotakan Elisa Permatasari, Indah Aulani, Juwita Wahyu Aulia Wibowo, Muhammad Rafiqur Rahman, Raka Hafiz Fabian, dan Zaidan Al-Tahir. Baghdad, pusat kejayaan Abbasiyah. Periode kejayaan dinasti Abbasiyah dimulai sejak masa kekhalifahan Al-Mahdi 775 sampai 785 hingga Al-Watik 842 sampai 847 dan mencapai puncaknya secara khusus pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid 786 sampai 809 dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833. Pada masa Harun al-Rasyid, Baghdad mulai muncul sebagai pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Baghdad menjadi saingan satu-satunya bagi Bizantium. Kejayaan berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan, terutama ibu kotanya. Kemegahan Baghdad mencapai puncaknya pada masa Al-Rasyid dengan julukan Baghdad sebagai kota melingkar. Sementara itu, kemajuan keilmuan Baghdad mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian keilmuan. Kemegahan Baghdad tercermin dari bangunan istananya. Istana Khalifah menempati sepertiga ruang kota Baghdad. Bagian istana yang paling mengesankan adalah ruang pertemuan yang dilengkapi dengan karpet, gorden, dan bantal terbaik dari timur. Harun al-Rasyid merupakan khalifah yang sangat mencintai keilmuan. Dia begitu senang bergaul dengan orang-orang berilmu. Selain itu, dia selalu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Dia tidak menyukai perdebatan dalam masalah agama dan tidak suka membicarakan sesuatu yang tidak jelas nasahnya. Meskipun hidup di istana yang sangat megah, Al-Rasyid merupakan pemimpin yang dikenal dengan kedermawaannya. Dia tidak segan-segan memberikan sedekah dalam jumlah banyak bagi orang-orang yang membutuhkan. Kebesaran Al-Rasyid menjadi contoh ideal kerajaan Islam dan penerusnya. Sifat dan perilaku yang sama juga tergambarkan pada putra Al-Rasyid, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merupakan sosok yang begitu mencintai literatur keilmuan. Bahkan dia menugaskan orang-orangnya untuk mencari literatur kuno ke penjuru dunia. Meskipun demikian, banyak sejarawan yang dengan ceroboh menggambarkan kedua pemimpin saleh tersebut sebagai pribadi buruk yang senang mabuk-mabukan. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimayahnya dengan keras menentang pendapat tersebut. Al-Rasyid dan Al-Ma'mun merupakan pemimpin saleh yang menjauhkan diri dari khamr. Mereka hanya mengonsumsi perasan kurma yang pada masa itu memang tidak melanggar syariat agama, sehingga mereka sama sekali tidak pernah mabuk karena khamr. Kemegahan istana dan harta yang melimpah pada masa Al-Rasyid juga sering disalahgunakan saudara-saudaranya untuk berfoya-foya. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ulayyah, saudara perempuan Al-Rasyid. Ulayyah menjadi wanita pertama yang mengenakan pengikat kepala berhiaskan permata hanya untuk menutupi bekas luka di dahinya. Baghdad sempat mengalami kehancuran ketika terjadi perang saudara antara Al-Ma'mun, Al-Amin, dan pamannya, Ibrahim ibn al-Mahdi. Perang yang dipacu keserakahan Al-Amin yang tidak melaksanakan amanat ayahnya, Harun al-Rasyid, untuk memberikan otonomi wilayah kekuasaan Abbasiyah bagian timur kepada Al-Ma'mun. Tidak lama setelah itu, saat Al-Ma'mun menjadi khalifah, Baghdad kembali bangkit menjadi pusat perdagangan dan intelektual. Pada masa ini, sepanjang pelabuhan ditambatkan ratusan kapal dari penjuru dunia. Tujuan mereka selain berdagang, banyak juga yang punya tujuan untuk mencari ilmu. Kemegahan Baghdad selain tergambarkan dari literatur sejarah, juga masih dapat kita temukan pada karya-karya sastra yang terkenal hingga sekarang, mulai dari cerita 1001 Malam hingga cerita Jenaka Abu Nawas, seorang penyair kesayangan Al-Rasyid. Sistem pemerintahan Abbasiyah periode kejayaan.
Di bawah Khalifah, jabatan wazir memainkan peran vital dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Memasuki abad ke-9, jabatan wazir telah berkembang menjadi kepala pemerintahan dengan berbagai macam tugas seperti mengontrol birokrasi, menyeleksi petugas-petugas gubernur, dan terlibat di dalam kewenangan pengadilan mazalim. Pengembangan fungsi dan jabatan pemerintahan pusat pada intinya merupakan usaha memusatkan kekuasaan imperium, dan khalifah semakin mudah mengendalikan dan menjalin komunikasi dengan wilayah-wilayah provinsi dari kota Baghdad. Kejayaan dinasti Abbasiyah selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132 Hijriah, dinasti Abbasiyah berhasil melakukan konsolidasi internal dan memperkuat kontrol atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua, Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur 137 sampai 158 Hijriah menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil dua langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya, yaitu pertama menyingkirkan para musuh maupun bakal calon musuh atau potential and actual rivals, serta menumpas sejumlah perlawanan lokal di beberapa wilayah kedaulatan Abbasiyah. Kedua, meninggalkan Al-Anbar dan membangun Baghdad sebagai ibu kota baru, yang beberapa saat kemudian menjadi lokus aktivitas ekonomi, budaya, dan keilmuan dunia muslim saat itu. Langkah-langkah penting yang diambil Al-Mansur tersebut dan efek besar yang ditimbulkan terhadap perkembangan dinasti Abbasiyah pada masa-masa berikutnya menjadikan para sejarawan kemudian menganggapnya sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang sebenarnya, atau Al-Mu'assis Al-Hakiki di Al-Daulah Al-Abbasiyah. Selain figur politiknya begitu kuat dan dominan, Al-Mansur juga dikenal memiliki perhatian cukup besar terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan sejak masa mudanya atau sebelum menjadi seorang khalifah, gerakan penerjemahan yang kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah juga tidak lepas dari peranan Al-Mansur sebagai khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Demikian dengan gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan di era Al-Mansur pula. Konon sebelum masa itu, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi, sehingga tidak mengherankan jika Al-Qanuji secara tegas menyebut Al-Mansur sebagai khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam, setelah sebelumnya terabaikan oleh para khalifah Bani Umayyah. Namun betapapun pentingnya peranan Al-Mansur, kemajuan peradaban yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah pada hakikatnya tidak datang dari ruang hampa, melainkan pada titik yang paling penting merupakan buah dari pengaruh konsep-konsep dalam ajaran Islam itu sendiri. Hal ini diakui pula oleh beberapa penulis barat, semisal Vartan Grevian dalam buku Islamnya Mosaik Monolith. Kesimpulan tersebut jika ditilik dari perspektif kajian sejarah peradaban berkesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa semangat yang dibawa oleh konsep keagamaan atau al-fikrah al-diniyah merupakan elan vital dan menjadi unsur paling penting terbangunnya sebuah peradaban. Di samping itu, faktor lain yang secara lebih lanjut turut mempengaruhi kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah adalah interaksi masif kaum muslimin era Abbasiyah dengan komunitas-komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang sebelumnya telah menjadi pusat warisan pemikiran dan peradaban Yunani, seperti Alexandria atau Mesir, Suriah, serta wilayah Asia Barat, khususnya Persia. Singkat kata, tidak lama setelah berdirinya, dinasti Abbasiyah dengan cepat telah mampu menciptakan sebuah kemajuan ilmu dan peradaban yang menurut Profesor Dr. Ahmad Syalabi terwujud dalam 3 sektor. 3 sektor tersebut ialah: yang pertama, penyusunan ilmu-ilmu Islam yang di dalamnya terdapat materi tentang kelahiran ilmu tafsir dan pemisahannya dari hadis. Kemudian ada ilmu fikih dan mazhab-mazhabnya, ada nahwu dan aliran-alirannya, dan juga ada sejarah dan kelahirannya. Kemudian di sektor kedua merupakan kegiatan menyusun buku-buku ilmiah. Kegiatan menulis buku-buku ini terbagi menjadi 3 tingkat, yang dimana masing-masing tingkatannya memiliki keistimewaannya masing-masing. Kemudian pada sektor ketiga, yaitu terjemahan dari bahasa asing. Sesungguhnya kebangkitan pikiran di kalangan kaum muslimin pada masa Abbasiyah pertama, pada masa periode tersebut, secara terang bergantung pada kegiatan yang luas pada bidang terjemahan dari bahasa Sanskerta, Suryani, dan lain-lain.
Kemudian, kita masuk pada prestasi yang diraih oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama, membangun kota Baghdad. Yang kedua, membuat Baitul Mal. Yang ketiga, memperjemahkan buku-buku ilmiah Yunani yang berbahasa Yunani menjadi bahasa Arab. Kemudian, yang terakhir, menghancurkan dinasti Umayyah. Kami rasa cukup untuk pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.